Halo, selamat datang di dunia novel. Ini merupakan spoiler alur cerita dari Everlasting Dragon Emperor. Selamat menyaksikan. Bab 1271 di dalam reruntuhan ilahi. Hah, kepala keluargamu menjadi dingin, melihat ke kejauhan, dan berbisik, Shensu. Mengejar. Pada saat ini, pria paruhbaya dari sekte Tianshan berbicara, dan mengambil langkah maju, dan ruang di depannya otomatis terbelah. Dia membawa Tuan Lin ke celah ruang dan menghilang. Kepala keluargamu dan Muye juga mengobrak-abrik ruang dan mengejar ke arah Luming dan yang lainnya pergi. Setelah beberapa saat, ruang di atas Shensu terbuka, dan pria paruhbaya dari sekte Tianshan, kepala keluargamu, dan lainnya muncul. Mereka melarikan diri ke Shensu, kata kepala keluargamu, wajahnya sedikit serius. Mengapa kamu tidak mengejarku? Tanya sekte Tianshan yang setengah baya. Tempat ini adalah runtuhan suci. Sangat berbahaya. Jika kaisar masuk, ada risiko jatuh, kata kepala keluargamu. Semua kaisar dalam bahaya. Haha, menurutku kamu melebih-lebihkan. Aku baru saja memindainya dengan hati-hati dengan indera spiritualku. Tempat ini hanyalah runtuhan. Tidak ada makhluk hidup. Bagaimana bisa berbahaya? Pria paruhbaya itu dari sekte Tianshan tersenyum tipis. Dia cukup percaya diri sehingga dia tidak percaya bahwa ada tempat di benua Shensu yang dapat mengancamnya. Tapi, kepala keluargamu dan Muye ragu-ragu. Legenda sejarah Shensu membuat mereka sangat takut. Bagaimana orang yang bermartabat bisa mencapai hal-hal besar jika dia takut akan ini dan itu? Bagaimana dia bisa mencapai hal-hal besar? Lupakan saja, jika kamu tidak pergi, aku akan pergi sendiri. Pria paruhbaya dari sekte Tianshan berkata dengan ringan, dengan sedikit nada meremehkan dalam suaranya. Jangan bilang dia tidak percaya tempat ini bisa membawa bahaya baginya, meski ada sedikit bahaya, dia akan tetap mencobanya. Kuali petir Luming diduga sebagai senjata suci, yang membuatnya mengeluarkan air liur. Belum lagi Dandan dan Pao-Pao yang kemungkinan besar memiliki darah 10 besar monster perang, yang membuatnya semakin bersemangat. Jika mereka bisa memenangkannya dan melatih mereka dengan baik, itu akan sangat membantu di masa depan. Dia pasti mendapatkan semua ini. Sekte Tianshan paruhbaya melangkah keluar dan menuju Shensu, diikuti oleh Tuan Muda Lin dari belakang. Kepala keluargamu dan Muye saling memandang dengan ketidakpastian di mata mereka. Akhirnya, mereka mengertakkan gigi dan melangkah menuju Shensu, mengikuti Tianshan paruhbaya. Mereka akhirnya berhasil rukun satu sama lain, dan di belakang pihak lain ada sekte Tianshan. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup, dan mereka tidak mau melewatkannya. Beberapa orang dengan cepat melewati pinggiran Shensu dan memasuki area dalam. Berjalanlah melalui area dalam dan keluar dari area inti. Pria paruhbaya dari sekte Tianshan melangkah ke area inti tanpa ragu-ragu, diikuti oleh kepala keluargamu dan lainnya. Di area inti, ada beberapa formasi yang tersisa, beberapa di antaranya sangat kuat, tetapi tidak menimbulkan banyak ancaman bagi orang kuat kaisar bela diri tingkat ketiga. Apakah formasi yang tersisa ini cukup membuatmu takut sehingga kamu tidak berani masuk, kata pria paruhbaya dari sekte Tianshan sambil tersenyum. Kepala keluargamu tidak berkata apa-apa, dan masih berjaga-jaga. Dia belum pernah ke inti Shensu. Dia hanya tahu bahwa di sini sangat berbahaya. Kaisar akan jatuh jika dia masuk. Adapun bahaya spesifiknya, dia tidak tahu. Segera, mereka melewati wilayah yang luas dan sampai di istana yang utuh. Apakah sebenarnya ada istana yang utuh di sini? Kepala keluargamu tampak bingung. Luming dan yang lainnya ada di istana ini. Mereka tidak dapat melarikan diri, kata sekte Tianshan paruhbaya sambil tersenyum santai. Kepala keluargamu dan Muye mengangguk. Mereka merasakan dengan cermat bahwa mereka hanya merasakan aura Luming dan yang lainnya di istana. Selain Luming dan yang lainnya, tidak ada aura makhluk hidup lainnya. Aku akan mengusir mereka. Muye meminta bantuan. Sebelumnya, dia sebenarnya disakiti oleh Luming dan yang lainnya, yang membuatnya merasa tidak tahu malu. Sekarang dia sangat ingin tampil dan membuktikan dirinya. Setelah mengatakan ini, Muye melangkah keluar, dan tekanan milik kaisar melonjak keluar dari tubuhnya. Apakah menurutmu bersembunyi di istana yang rusak akan berguna? Aku akan menghancurkan istana yang rusak ini dan menyuruhmu keluar.
Mue berkata dengan dingin, menekan tangannya ke udara, dan tangan layu sebesar gunung muncul. Dibentuk, dia meraih ke arah istana, ingin meledakkannya. Memanggil. Pada saat ini, di dalam istana, cahaya tombak hitam melesat ke udara, dan tiba-tiba, cakar yang layu itu hancur berkeping-keping. Memanggil. Kemudian, di istana, cahaya tombak kedua muncul, menargetkan Mue. Kecepatan cahaya senjata tidak terbayangkan, dan dalam sekejap, itu berada di depan Mue. Engah! Sebelum Mue sempat bereaksi, cahaya tombak menembus tubuhnya, dan lubang transparan muncul di dantiannya. Alam apa, tubuh roh apa, di depan cahaya tombak ini, samar tanya dengan tahu. Mata Mue melebar dan menatap, dipenuhi keengganan dan ketidakpercayaan. Perlahan, vitalitas di matanya memudar dan hilang sama sekali. Mue, jatuh. Bagaimana mungkin? Siapa itu? Kepala keluargamu, seorang pria parubaya dari sekte Tianshan, semua mengubah ekspresi mereka dan berteriak tak percaya. Mereka jelas tidak merasakan vitalitas apapun di istana, jadi mengapa harus ada serangan? Sungguh menakjubkan bahwa mereka membunuh seorang kaisar hanya dengan satu gerakan. Luming. Saat berikutnya, mata mereka melebar. Mereka melihat dua sosok berjalan bergandengan tangan di gerbang istana, itu adalah Luming dan Xian Yanqing. Ternyata itu kamu. Luming memandang Tuan Lin dan pria parubaya dari sekte Tianshan, ekspresinya sedikit suram. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa sekte Tianshan yang perkasa, sekte besar Yuan Lu, akan bertindak begitu tercela. Dia bukan tandingan saya, tetapi dia mengambil tindakan secara diam-diam. Haha, untunglah saya tidak bergabung dengan kelompok seperti itu, sekte. Luming mencibir, penuh emosi. Arti ejekan. Nak, apa katamu? Tegur Tuan Lin, ekspresinya jelek. Apa yang dikatakan Luming jelas adalah dia. Berani, kapan giliran Anda mengomentari tindakan sekte Tianshan kami, kata pria paruhbaya dari sekte Tianshan dengan sungguh-sungguh. Haha. Luming tersenyum menghina dan terlalu malas untuk melihat dua orang dari sekte Tianshan. Matanya tertuju pada kepala keluargamu dan berkata, saya ingin tahu, siapa kamu? Mengapa kamu mengirim seseorang yang ingin membunuhku? Jelas sekali, 6 yang agung dan kaisar sebelumnya semuanya dikirim oleh orang ini. Kamu membunuh anakku Mujue, apa menurutmu aku harus membunuhmu? Kata kepala keluargamu dengan suara muram, mengangkat topi hitamnya, memperlihatkan wajah muram. Keluargamu, ini memang keluargamu. Luming berbisik. Dia sudah menduga sebelumnya bahwa itu adalah keluargamu atau keluarga Wang. Jika kamu ingin membunuhku, silakan saja. Luming berkata dengan tenang. Wajah kepala keluargamu dan pria paruhbaya dari sekte Tianshan berubah, dan mereka melihat ke arah istana, tampak sedikit khawatir. Cahaya tombak tadi membunuh seorang prajurit kaisar bela diri tingkat pertama dengan satu gerakan, kekuatan tempurnya tidak lebih lemah dari kaisar bela diri tingkat ketiga. HMPH, siapapun dia, karena dia tidak berani muncul, dia tidak bisa berbuat lebih baik. Ayo kita bertindak bersama, tangkap Luming, dan cepat pergi, kata pria paruhbaya dari sekte Tianshan. Baik. Kepala keluargamu mengangguk. Akibatnya, seorang kaisar dari keluargamu meninggal, yang merupakan kerugian besar, bahkan lebih mustahil baginya untuk menyerah dan harus membunuh Luming. Bab 1272, Tangkap Kaisar Sampai Mati. Hampir pada saat yang sama, keduanya mengambil tindakan, dan dua aura berkembang di inti Shensu, yang sangat menakutkan. Kepala keluargamu, Kaisar bela diri tingkat ketiga sejati, lebih kuat dari Xie Luan yang belum pulih, atau dia mengumpulkan tangannya yang besar dan meraih Luming. Adapun pria besar dari sekte Tianshan, auranya bahkan lebih tak terduga dan sama sekali tidak bisa dipahami, dia hanya bisa merasakan bahwa dia lebih kuat dari kepala keluargamu, jauh lebih kuat. Dia melambaikan tangannya, dan seekor burung raksasa terbentuk, membuka mulutnya, dan meraih Luming dan Xian Yanqing. Meskipun Luming dan Xian Yanqing saling menatap sejenak, ekspresi mereka tetap tenang dan mereka berdiri tak bergerak di gerbang istana. Mereka yang masuk tanpa izin ke istana Ruang dan Waktu akan dibunuh tanpa ampun. Muran, suara dingin datang dari istana, suaranya dingin dan kejam, tanpa emosi apapun. Memanggil. Memanggil. Dua sinar tombak ditembakkan dari istana.
Sinar tombak hitam legam, dengan kecemerlangannya yang tajam, bertabrakan dengan serangan dari kepala keluargamu dan pria paruh baya dari sekte Tianshan. Ada dua raungan, dan serangan kedua orang itu tertembus oleh cahaya tombak, namun, kedua lampu tombak itu juga menghilang. Mengaum. Raungan naga mengguncang dunia. Menabrak. 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 Segera, saya melihat makhluk besar perlahan berjalan keluar dari istana. Tanah berguncang dengan setiap langkah yang diambilnya. Ini. Kepala keluargamu, Tuan Lin, dan pria paruh baya dari sekte Tianshan melihat raksasa itu berjalan keluar istana. Pupil mereka tiba-tiba menyusut, menunjukkan ekspresi terkejut. Raksasa yang keluar dari istana secara alami adalah ksatria naga tanpa kepala. Sebelumnya, Bubble memimpin Luming dan yang lainnya, membuka saluran ruang waktu, bergegas langsung ke inti Shensu, dan datang ke sini. Luming memiliki token Hunyuan, dan ksatria naga sejati tanpa kepala menganggap Luming sebagai salah satu miliknya, tetapi kepala keluargamu dan yang lainnya tidak memiliki token Hunyuan, dan mereka juga menyerang istana, jadi mereka secara alami diserang oleh serangan ksatria naga sejati tanpa kepala. Ksatria naga sejati tanpa kepala terbentuk setelah kematian seorang pria super kuat, bukan makhluk hidup, sehingga kepala keluargamu dan pria paruh baya dari sekte Tianshan tidak dapat merasakannya. Bunuh tanpa ampun, kata ksatria naga sejati tanpa kepala. Dia tidak tahu dari mana suara itu berasal, dan kemudian raungan naga yang mengejutkan terdengar. Naga sejati tanpa kepala mengulurkan cakar naga dan meraih kepala keluargamu. Pergi. Dalam proses meraih cakar naga, ukurannya bertambah dengan cepat, dan akhirnya menutupi langit dan matahari, menyelimuti dunia. Ruang di bawah cakar naga menjadi rentan dan membusuk menjadi bola. Langit biru abadi. Merasakan ancaman fatal, kepala keluargamu menengadah ke langit dan meraung, meninju, dan pohon kuno yang menahan langit, seperti pohon suci dunia legendaris, menabrak cakar naga. Jurus ini adalah jurus terkuat dari keluargamu, menggabungkan kekuatan domain dan tubuh roh, begitu kuat sehingga prajurit biasa kaisar bela diri tingkat kedua akan terluka parah atau bahkan terkena jurus ini. Tapi saat berikutnya, murid kepala keluargamu menyusut tajam. Karena ketika cakar naga itu tumbang, pohon purba yang menopang langit itu bahkan tidak menahan nafas sebelum roboh dan menghilang menjadi energi. Namun, cakar naga itu tidak berhenti dan terus menyambar kepala keluargamu. Cakar ini menutup kekosongan, dan kepala keluargamu tidak dapat melarikan diri bahkan jika dia menginginkannya. Selamatkan aku! Kepala keluargamu ketakutan dan mengeluarkan raungan keras. Tubuh rohnya bersinar, kekuatan domain menyebar, dan tinjunya terbang dengan liar. Namun, di bawah cakar naga, semuanya sia-sia dan sia-sia. Serangan dan pertahanan kepala keluargamu sama rentannya dengan tahu di bawah cakar naga. Di sampingnya, pria besar dari sekte Tianshan ingin menyelamatkan dan melancarkan serangan terhadap Dragon Claw, tapi dia tidak bisa menggoyahkan Dragon Claw sama sekali. Tidak. Kepala keluargamu meraung putus asa, dan saat berikutnya, cakar naga menutupi tubuhnya, mulai menyusut, dan menangkap kepala keluargamu di cakar naga. Tidak, selamatkan hidupmu, selamatkan hidupmu. Kepala keluargamu berteriak ketakutan. Bunuh. Suara ksatria naga sejati tanpa kepala terdengar tanpa emosi. Dengan remasan cakar naga, tubuh kepala keluargamu meledak dengan keras, menghancurkan tubuh dan jiwa. Woos! Ksatria naga sejati sebenarnya memiliki daya tarik yang kuat datang dari lehernya, menyerap semua esensi darah dan energi dari kepala keluargamu. Luming berteriak dalam hatinya bahwa itu sangat disayangkan. Jika dia diizinkan untuk memurnikan esensi dan darah kaisar, dia pasti akan dapat meningkatkan garis keturunan monumen penekan penjara ke tingkat dewa tingkat ke-9. Pada saat yang sama, Luming diam-diam merasa ngeri. Ksatria naga sejati tanpa kepala itu terlalu kuat. Naga sejati tanpa kepala itu pastilah naga sejati berdarah murni. Dia tidak tahu keadaan apa yang telah dia capai selama hidupnya. Dia pasti eksistensi yang super tak terkalahkan setelah kematiannya, bisa dibayangkan ia masih bisa mempertahankan kekuatan tempur sekuat itu dalam waktu yang lama semasa hidupnya. Sialan, ayo pergi. Pria parubaya dari sekte Tianshan sangat ketakutan. Kekuatan ksatria naga sejati tanpa kepala jauh melampaui ekspektasinya.
Meskipun tingkat kultivasinya jauh lebih kuat daripada kepala keluargamu, dia masih menghadapi ksatria naga sejati tanpa kepala. Ksatria naga, dia merasa ketakutan dan merasa bahwa bencana akan segera terjadi. Setelah kepala keluargamu terbunuh, dia tidak segan-segan mengobrak-abrik ruang dan melarikan diri bersama Tuan Lin. Bunuh! Ksatria naga sejati tanpa kepala berteriak dengan dingin lagi, lalu meraih cakar lainnya. Cakar naga hitam, seperti menghalangi langit dan matahari, menyambar pria paruh baya dari sekte Tianshan dan Tuan Lin. Kekuatan yang menakutkan tidak hanya membuat wajah pria paruh baya itu berubah dengan liar, dan dia hampir membuat Tuan Lin takut sampai mati. Lari, lari, teriak Tuan Lin seperti orang gila. Cakar naga mencengkeramnya dan menyegel ruang ke segala arah. Pria paruh baya dari sekte Tianshan, seperti kepala keluargamu sebelumnya, tidak dapat menembus ruang sama sekali. Cakar naga itu tidak berhenti dan terus mencengkeram. Pada saat ini, pria paruh baya dari sekte Tianshan langsung melemparkan Tuan Lin keluar dan menuju cakar naga. Dia sendiri yang mengeluarkan tablet giok, dengan ekspresi kesakitan di wajahnya, dan energi sebenarnya di tubuhnya mengalir ke dalam tablet giok dengan gila-gilaan. Tidak, jangan, kamu harus mati. Tuan Lin diusir dan langsung kesal, begitu ketakutan hingga dia berteriak sekuat tenaga. Dia berjuang mati-matian, tetapi dengan tingkat kultivasinya, dia sekecil semut di bawah cakar naga dan tidak layak untuk disebutkan. Tidak, tolong, Lu Ming, tolong lepaskan aku. Tuan Lin berteriak tidak jelas. Pada saat ini, hatinya dipenuhi dengan penyesalan. Semua ini terjadi karena dia jatuh cinta pada Shen Yanqing dan berkonflik dengan Lu Ming. Kemudian, dia dikalahkan oleh Lu Ming di depan umum, dan dia semakin menyimpan dendam. Dia menyuap pria paruh baya dari sekte Tianshan dengan keuntungan besar, dan menghasut pria paruh baya dari sekte Tianshan untuk mengambil tindakan terhadap Lu Ming. Tanpa semua ini, bagaimana dia bisa berada di tempatnya sekarang? Dia berteriak, tetapi pada akhirnya, cakar naga itu menekan, dan tubuh Tuan Lin meledak, berubah menjadi bubuk di bawah kekuatan yang menakutkan. Cakar naga itu terus mencengkeram pria paruh baya dari sekte Tianshan. Pada saat ini, tablet giok di tangan pria sekte Tianshan memancarkan cahaya tak terbatas, dan kemudian pedang pertempuran berbentuk cahaya muncul, memimpin pria sekte Tianshan menerobos ruang dan melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Menabrak! Cakar naga itu mencengkeramnya, dan ujung tajam salah satu jarinya mengenai pria sekte Tianshan itu. Seluruh tubuh lelaki besar itu terguncang hebat, seperti disambar petir, tubuhnya hampir pecah dan muntah darah, namun ia tidak menghiraukan luka-lukanya dan melarikan diri dengan putus asa. Bab 1273 Puncak Dewa Spiritual Tingkat ke-9. Pria besar dari sekte Tianshan dipukul dengan keras oleh ksatria naga sejati tanpa kepala, muntah darah dan menderita luka berat. Pria besar dari sekte Tianshan merasa ngeri. Dengan kultivasinya, dia tidak dapat menghentikannya sedikit pun. Dia sangat ketakutan pada saat ini sehingga dia menerobos kehampaan dengan jimat giok rahasia, melarikan diri, dan menghilang tanpa jejak di sekejap mata. Memanggil. Ksatria naga sejati tanpa kepala, meskipun dia tidak memiliki kepala, tampaknya dapat melihat segalanya. Tombak naga di tangannya menusuk ke dalam kehampaan. Cahaya tombak yang terang menembus ruang dan menghilang ke dalam kehampaan yang luas. Saya tidak tahu seberapa jauh, terdengar teriakan, itu adalah suara pria besar dari sekte Tianshan, dan kemudian, suara itu terdiam dan menghilang sama sekali. Ayo lagi, bunuh tanpa ampun. Ksatria naga sejati tanpa kepala berkata dengan suara dingin dan kejam, lalu berbalik dan menghilang ke dalam istana. Di pinggiran Shensu, kekosongan tiba-tiba terbuka, dan seorang pria besar dari sekte Tianshan keluar. Saat ini, dia sangat malu, berlumuran darah, wajahnya pucat, dan darah masih mengalir keluar dari mulutnya. Di perutnya terdapat lubang darah yang transparan dari depan ke belakang, terdapat kekuatan mengerikan yang terus-menerus mengikis tubuhnya, bahkan dengan tingkat kultivasinya, ia tidak dapat segera memperbaikinya. Terlalu kuat. Pria besar dari sekte Tianshan berbisik, melihat ke kedalaman reruntuhan ilahi dengan ekspresi ketakutan di matanya. Tingkat budidayanya jauh melebihi kaisar bela diri tingkat ketiga,
Tetapi menghadapi ksatria naga sejati tanpa kepala, dia masih memiliki sedikit ruang untuk melawan jika dia tidak membawa harta rahasia penyelamat nyawa dan bertekad untuk melarikan diri, dia mungkin akan tinggal di Shensu selamanya. Meski begitu, dia masih terluka parah dan sulit pulih dalam beberapa bulan. Itu hanya benua Shensu, tapi ada tempat yang begitu ganas. Sialan. Juga, itu semua kesalahan Luming, binatang kecil itu. Jika bukan karena dia, bagaimana aku bisa dipukul begitu keras? Aku ingin untuk mengirim perintah ke istana Nanshen dan meminta mereka untuk mengirim orang-orang menatap Shensu. Begitu binatang kecil Luming itu muncul, bunuh dia tanpa ampun. Mata pria sekte Tianshen itu bersinar dengan cahaya yang menyeramkan. Dia berpikir sejenak, lalu berbalik dan pergi dari sini. Inti dari Shensu. Luming melihat ke arah di mana orang dari sekte Tianshen itu pergi, mengerutkan kening dan berkata, orang itu terlalu kuat. Dia belum mati. Saya khawatir dia tidak akan menyerah. Shensu bukanlah tempat di mana kita bisa tinggal, untuk waktu yang lama. Ayo segera berangkat dari arah lain. Oke. Xian Yanqing mengangguk tanpa ragu-ragu. Orang besar dari sekte Tianshen masih hidup dan kemungkinan besar akan menemukan cara untuk mengepung mereka di luar Shensu. Mereka harus meninggalkan Shensu sebelum lawan sempat mengepung mereka. Segera, Luming dan Xian Yanqing berjalan melewati istana, keluar dari arah lain Shensu, dan keluar dari istana Nanshen ke arah yang berlawanan. Tidak ada ancaman besar bagi Luming di Shensu. Segera Luming melewati inti Shensu dan bergegas keluar dari Shensu dari arah lain. Begitu mereka bergegas keluar dari Shensu, Luming dan Xian Yanqing tidak berhenti sama sekali, terbang menuju selatan dengan kecepatan tinggi. Ia terbang puluhan juta mil sebelum berhenti. Jelas tidak mungkin untuk kembali ke istana Nanshen dan naik pesawat luar angkasa yang melintasi laut. Begitu dia kembali, dia mungkin dibunuh oleh orang besar dari sekte Tianshen. Itu sangat berbahaya. Luming berencana untuk menyeberangi laut sendirian dan kembali ke benua Shenhuang. Dengan kultivasi Luming sebelum datang ke benua Shensu, akan terlalu sulit untuk menyeberangi lautan luas dan kembali ke benua Shenhuang. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Tapi sekarang, kultivasi Luming telah mencapai tingkat ke-8. Dewa spiritual, dan kekuatan tempurnya adalah kemampuannya bahkan melampaui yang maha tinggi, dan dia cukup untuk kembali ke benua sunyi ilahi dengan kekuatannya sendiri. Xiao Qing, selama ini, kamu harus tinggal di gambar gunung dan sungai. Luming berkata kepada Xian Yanqing. Baiklah, kalau begitu kamu harus berhati-hati, kata Xian Yanqing. Xian Yanqing juga tahu bahwa Luming bisa berusaha sekuat tenaga jika dia tetap berada di peta gunung dan sungai. Jangan khawatir. Luming tersenyum tipis, lalu cahaya putih keluar dari tengah alisnya, menyelimuti Xian Yanqing di dalamnya. Saat berikutnya, sosok Xian Yanqing menghilang dan dimasukkan ke dalam peta gunung dan sungai. Sosok Luming bergoyang, dan tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang di sini. Segera, Luming terbang ratusan juta mil dan menemukan tempat rahasia. Luming memasuki peta gunung dan sungai. Xian Yanqing sedang duduk bersila di bawah pohon kuno pencerahan, berlatih dengan sepenuh hati. Luming datang ke puncak gunung lainnya. Dengan lambaian tangannya, tumpukan batu kasar muncul di depan Luming. Benar, Luming ingin menerobos. 4 dari 5 konsepsi artistik Luming saat ini berada pada tingkat kesempurnaan keempat. Hanya konsepsi artistik bumi yang berada di puncak Dacheng tingkat keempat. Dengan pengembangan konsepsi artistiknya saat ini, ia dapat sepenuhnya meningkatkan budidayanya ke tingkat ke-9. Dewa Rohani. Luming berencana meluangkan waktu untuk melahap dan memurnikan batu mentah untuk meningkatkan tingkat kultivasinya ke puncak dewa spiritual tingkat ke-9. Dengan cara ini, dia akan bergerak lebih cepat. Mengaum. Jiulong muncul, membuka mulutnya dan menelan setumpuk besar batu kasar ke dalam mulutnya, yang berjumlah beberapa juta. Dia menelan jutaan batu kasar dalam satu tegukan dan mulai memurnikannya dengan cepat. Sejumlah besar batu mentah terus dimurnikan dan diubah menjadi esensi sejati. Luming hampir tidak memiliki hambatan, dan budidayanya meningkat pesat. Setelah memurnikan jutaan batu mentah, dia menelan jutaan lagi. Tingkat budidaya Luming mulai melonjak. Tahap awal dari dewa spiritual tingkat ke-8, tahap tengah dari dewa spiritual tingkat ke-8, tahap akhir dari dewa spiritual tingkat ke-8.
7 hari kemudian, Luming mengandalkan sejumlah besar batu kasar untuk menembus level dalam satu gerakan dan mencapai tingkat ke-9 dewa spiritual. Setelah mencapai dewa spiritual tingkat ke-9, Luming masih tidak berhenti, terus menelan batu mentah yang dimurnikan dan terus meningkat. Tahap awal dewa spiritual tingkat ke-9, tahap tengah dewa spiritual tingkat ke-9, tahap akhir dewa spiritual tingkat ke-9. 7 hari lagi berlalu, dan kultivasi Luming mencapai puncak dewa spiritual ke-9. Tingkat dewa spiritual. Hanya dalam waktu setengah bulan, tingkat kultivasi Luming naik dari tahap awal dewa spiritual tingkat 8 ke puncak dewa spiritual tingkat 9. Rentangnya sangat mencengangkan. Tentu saja karena konsepsi artistik Luming sudah memenuhi syarat, jika tidak maka konsepsi artistik akan menjadi penghambat dan menghambat terobosan Luming. Dan selama konsepsi artistik Luming berhasil, dia tidak akan mengalami hambatan. Namun, jumlah batu mentah yang dihabiskan juga sangat mengerikan, hanya dalam waktu setengah bulan, Luming melahap dan memurnikan total 50 juta batu mentah. Berapa jumlah yang mencengangkan ini? Luming menghembuskan napas dan merasakan energi sebenarnya di tubuhnya meluap, begitu kaya sehingga tak terbayangkan, dia menghembuskannya dalam satu tarikan napas dan membentuk badai yang menyapu ke kejauhan. Luming berdiri, maju selangkah, bergegas keluar dari peta gunung dan sungai, dan muncul di atas sekelompok gunung. Ledakan. Energi sebenarnya dalam tubuh Luming mendidih, membentuk pilar udara yang naik ke langit, membuat lubang besar di langit. Sangat kuat. Senyuman muncul di sudut mulut Luming, merasakan ada kekuatan tak berujung di tubuhnya. Yuan sejati di puncak dewa spiritual tingkat ke-9 benar-benar terlalu kuat. Jauh lebih kuat daripada Yuan sejati pada tahap awal dewa spiritual tingkat ke-8. Sekarang, Luming yakin bahwa menghadapi makhluk tertinggi biasa, Luming dapat mengalahkan mereka dengan menghancurkan mereka, atau bahkan membunuh mereka, tanpa bantuan Thunder Cauldron. Tentu saja, lain halnya dengan Yang Maha Tinggi yang telah membangkitkan garis keturunan tingkat dewa tingkat 9. Ayo kembali ke benua Shenhuang sekarang. Dengan pikiran di dalam hatinya, Luming mengedarkan energi aslinya, mengulurkan tangannya, meraih dan menarik kekosongan, mendesis, ruang itu tampak seperti kertas, dan robek. Dibuka oleh Luming, memperlihatkan retakan ruang yang dicat hitam. Bab 1274 Tubuh Roh Murni. Dengan tingkat kultivasi Luming saat ini, dia dapat sepenuhnya mengobrak-abrik ruang seperti makhluk tertinggi. Merobek ruang, Luming melangkah masuk dan menghilang. Wus. Retakan luar angkasa penuh dengan badai luar angkasa yang kacau, seperti bilah tajam menakutkan yang tak terhitung jumlahnya, terus-menerus memotong ke arah Luming. Luming mengedarkan energi aslinya, menutupi seluruh tubuhnya, menahan badai luar angkasa di sekitarnya. Keng! 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 Badai luar angkasa menghantam esensi pelindung tubuh Luming, menimbulkan suara berdentang. Namun, esensi Luming mengandung 5 warna konsepsi artistik, dan badai luar angkasa tidak dapat menembus esensi pelindung tubuh Luming. Jika prajurit di bawah dewa spiritual masuk ke sini, dia akan dihancurkan oleh badai luar angkasa dalam waktu 2 detik. Bahkan prajurit di atas dewa spiritual tidak dapat bertahan lama. Hanya Yang Maha Tinggi yang bisa berjalan dengan lancar di badai luar angkasa. Luming melangkah keluar, berjalan di tengah badai luar angkasa, dan bergerak maju dengan cepat. Ini berada di luar angkasa, dan kecepatannya sangat cepat. Jika Anda mengambil satu langkah, dunia luar tidak lagi tahu berapa jarak yang telah ditempuh. Setelah beberapa saat, ruangan bergetar, dan Luming muncul kembali di dunia luar, tiba di atas danau. Dalam sekejap, Luming telah melintasi jarak setidaknya ratusan juta mil. Namun, benua Shensu terlalu luas, dan jangkauannya terlalu luas, ratusan juta mil bukanlah apa-apa. Luming terus mengobrak-abrik ruang, dan setengah hari berlalu. Luming tidak lagi tahu berapa jarak yang telah dia tempuh. Ketika Luming muncul di dunia luar lagi, dia mencium bau angin laut. Sepertinya kita sudah sampai di pantai. Ayo istirahat dan memulihkan diri sebelum berangkat. Luming berpikir dalam hati, lalu menemukan tempat, mengeluarkan batu aslinya, menelannya dan memulihkannya. Beberapa jam kemudian, energi sejati Luming pulih sepenuhnya, dan kemudian dia terbang ke depan. Di depan ada kota besar yang terlihat sangat megah dari kejauhan. Luming berencana membeli peta laut grup kontinental Shensu di kota besar.
Bagaimanapun, benua grup kontinental Shenzhou berjauhan. Luas lautan jauh lebih besar daripada daratan, dan iklim di lautan dapat berubah-ubah dan mudah kehilangan arah, memerlukan identifikasi peta untuk menemukan benua Shenhuang. Populasi kota ini sangat besar, dan proporsi orang kuat juga sangat tinggi. Setelah terbang ke kota, Luming menemukan bahwa kota ini sangat ramai dengan orang-orang yang datang dan pergi. Di jalan, Anda dapat melihat orang-orang kuat lewat dari waktu ke waktu. Beberapa orang memiliki aura yang sangat dalam dan kuat yang dilepaskan tanpa disembunyikan. Ada juga orang, seperti orang biasa, tanpa aura apapun, tetapi dengan tingkat kultivasi Luming saat ini, dia masih bisa merasakannya. Tertinggi. Beberapa orang sebenarnya adalah yang tertinggi. Di jalan, Luming bertemu dengan beberapa makhluk tertinggi yang mengejutkan Luming. Yang tertinggi, bahkan di benua Shenzhou, adalah orang yang kuat dan menyendiri. Jarang melihatnya secara normal. Sekarang, saya dengan santai berjalan-jalan di jalan dan bertemu dengan beberapa yang tertinggi. Ini agak luar biasa. Ada yang salah? Luming merasa ada yang tidak beres. Tidak mungkin yang maha tinggi muncul secara acak. Sesuatu mungkin telah terjadi di sini. Segera, Luming pergi ke sebuah restoran. Di restoran, Anda seringkali bisa mengetahui banyak berita. Benar saja, tidak lama kemudian, Luming mendengar berita penting. Beberapa waktu lalu, sebuah kabar mengejutkan muncul di dekat pantai selatan benua Shenzhou. Dikatakan bahwa di pantai selatan, teknik rahasia yang menantang surga yang disebut tubuh roh murni akan lahir. Jika seorang pejuang ingin menerobos ke alam kaisar bela diri, dia harus memadatkan tubuh spiritualnya. Setiap prajurit memiliki garis keturunan kebangkitan yang berbeda, sehingga tubuh spiritual yang dimurnikannya akan berbeda. Dan kekuatannya akan berbeda. Tubuh roh telah terpisah dari tubuh fana dan berada di atas tubuh fana dibandingkan dengan tubuh fana. Ini adalah dunia yang berbeda dan sama sekali tidak ada bandingannya. Tubuh roh tidak hanya mengandung kekuatan yang menakutkan, dan kekuatan tempurnya meningkat pesat, tetapi juga kekuatan, pertahanan, dan kekuatan pemulihan tubuh roh telah mencapai tingkat yang luar biasa, yang tidak sebanding dengan tubuh fana. Bahkan jika lengan dan kaki kaisar dipotong, mereka dapat tumbuh kembali dengan cepat. Dikatakan bahwa keberadaan puncak kaisar dapat pulih bahkan jika hanya ada sedikit daging dan darah yang tersisa, dan dia abadi. Namun, terlalu sulit untuk memadatkan tubuh spiritual, dan sulit mencapai langit. Banyak master tertinggi yang telah menyadari prototipe domain tersebut. Tidak ada masalah besar dalam domain tersebut. Namun, alasan mengapa mereka terjebak, dan beberapa bahkan tidak dapat menerobos seumur hidup mereka, adalah karena mereka tidak dapat memadatkan tubuh roh. Jika Anda tidak dapat memadatkan tubuh spiritual, Anda bukanlah seorang kaisar, dan Anda tidak akan pernah bisa menerobos ke alam kaisar bela diri. Terlebih lagi, ketika memadatkan tubuh roh, Anda juga akan menghadapi malapetaka, dan kesulitannya menjadi semakin sulit. Dikatakan bahwa teknik rahasia yang disebut tubuh roh murni, ini bukanlah tubuh roh yang sebenarnya. Karena tubuh roh diubah dari garis keturunan dan memiliki beberapa atribut, fungsi, DLL dari garis keturunan, tetapi tubuh roh murni hanyalah kekuatan fisik murni tanpa atribut apapun. Hanya memungkinkan tubuh prajurit memiliki sebagian dari kekuatan tersebut. Dari tubuh roh. Seperti kekuatan, pertahanan, ketahanan, DLL. Apalagi raga yang suci tidak mempunyai atribut apapun dan tidak akan menghalangi pengembangan raga yang sejati di kemudian hari. Tubuh roh sejati akan sangat berkurang. Teknik rahasia ini begitu menakjubkan sehingga sangat menggoda bagi para pejuang di bawah kaisar. Oleh karena itu, ketika berita ini keluar, hal itu menyebabkan gelombang yang mengejutkan, dan banyak orang kuat bergegas menuju pantai selatan benua Shenzhou. Bahkan banyak makhluk tertinggi yang bersemangat dan bergegas. Ini juga alasan mengapa Luming melihat begitu banyak master di kota ini. Teknik rahasia, tubuh spiritual murni, sungguh luar biasa. Selama Anda berhasil mempraktikannya, kesulitan menerobos kaisar di masa depan akan sangat berkurang, dan tingkat keberhasilan akan sangat meningkat. Bahkan mata Luming menunjukkan api setelah mendengarnya, cahaya yang tak tertandingi. Ada teknik misterius di dunia ini. Jika saya berhasil mempraktikannya, saya akan memiliki metode ampuh lain untuk menghadapi dia ketika saya kembali ke benua Shenhuang. Luming berpikir dalam benaknya.
Ketika dia kembali ke benua Shenhuang, dia pasti akan menghadapi kaisar. Meskipun kekuatan tempur Luming telah meningkat pesat sekarang, masih sangat sulit untuk menghadapi kaisar. Apalagi yang kuat seperti dia harus terus meningkatkan kekuatan tempurnya, sehingga dia akan lebih percaya diri. Dan, tubuh roh murni, tidak diragukan lagi merupakan teknik rahasia ampuh yang dapat mendekatkan kaisar. Jika Luming berhasil mempraktikkannya, setidaknya jarak fisik antara dia dan kaisar tidak akan terlalu besar. Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Saya tidak peduli. Lagi pula saya tidak terburu-buru untuk kembali, jadi saya hanya akan mengamatinya di sini. Setelah mengambil keputusan, Luming menemukan penginapan terdekat untuk menginap dan menanyakan berita. Keesokan harinya, muncul berita bahwa mungkin ada berita tentang tubuh roh murni di Pegunungan Setan Merah yang jaraknya ribuan mil dari sini. Begitu berita itu keluar, banyak orang bergegas ke Gunung Setan Merah. Luming mengikuti kerumunan dan bergegas menuju Gunung Setan Merah. Gunung Setan Merah berdiameter ribuan mil dan tidak terbatas, dipenuhi energi iblis merah, sehingga disebut Gunung Setan Merah. Begitu kerumunan besar bergegas ke Gunung Setan Merah, mereka seperti kerikil yang tersebar di laut, tidak mampu menimbulkan gelombang apapun. Luming mulai mengikuti kerumunan dan mengelilingi Gunung Setan Merah, tetapi setelah setengah hari, Luming berhenti. Bab 1275 Peta. Berkeliaran tanpa tujuan seperti ini bukanlah solusi sama sekali, dan tidak ada cara untuk menemukan tubuh jiwa murni. Sebaiknya aku menunggu berita di luar. Berkeliaran seperti ini hanya membuang-buang waktu. Memikirkan hal ini, Luming tidak tinggal lebih lama lagi dan terbang menuju luar Gunung Setan Merah. Uhu. 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 Saat melewati ngarai besar, beberapa sosok bergegas keluar dari ngarai dan mengepung Luming. Luming sedikit mengernyit. Orang-orang ini semua memiliki aura kekerasan dan dipenuhi aura iblis. Mereka menatap Luming dengan mata yang tidak ramah. Haha, satu lagi domba gemuk, ini sudah yang ketiga. Salah satu pria besar itu tertawa. Orang-orang itu benar-benar mengira ada berita tentang roh murni di sini, jadi mereka lari jauh-jauh ke sini, tapi itu akan menguntungkan saudara-saudara kita. Jika mereka membunuh lebih banyak lagi, saudara-saudara kita bisa hidup bahagia selama beberapa tahun lagi. Seorang lelaki tua kurus juga mencibir. Jangan bicara omong kosong padanya, nak, kamu akan sial jika bertemu kami. Salah satu pria kekar memandang Luming dengan mata dingin dan berjalan menuju Luming selangkah demi selangkah. Sepertinya kamu tidak hanya ingin merampok, tetapi juga membunuh orang. Luming berkata, suaranya sangat tenang, tanpa sedikit pun rasa panik. Dia telah lama melihat kultivasi orang-orang ini. Luming tidak memperhatikan pria terkuat, pria kekar, yang memiliki kultivasi spiritual sempurna. Ya, aku tidak akan membunuhmu. Jika kamu menyebarkan berita ini, bukan hanya kami tidak akan bisa melanjutkan, tapi kami juga akan dikepung dan ditekan, jadi kamu harus mati. Pria kekar itu menunjukkan senyuman garang, melangkah maju, dan muncul di depan Luming. Pedang hitam pekat muncul di tangannya, memancarkan niat membunuh yang dingin, dan menebas ke arah Luming. Namun saat berikutnya, pria kekar itu tercengang, dan beberapa orang lainnya juga tercengang. Karena Luming hanya mengulurkan telapak tangannya, mencubit pedangnya dengan ringan, dan memegang pedangnya. Tidak peduli bagaimana pria kekar itu meledak, dia tidak bisa menghunus pedangnya. Pedang itu dipegang oleh Luming, kokoh seperti batu. Bagaimana mungkin, pria kekar itu meraung, suaranya penuh rasa tidak percaya. Ledakan. Energi sebenarnya dalam tubuh Luming meledak, dan kekuatan mengerikan meledak dari jari-jarinya dan masuk ke pedang lawan. Berdengung. Pedang itu bergetar hebat, dan kekuatan kekerasan mengalir di sepanjang pedang dan mengalir ke tubuh pria kekar itu. Tubuh pria kekar itu bergetar hebat, dan dia tidak bisa lagi memegang pedang. Dia mundur dengan gila dan memuntahkan darah dari mulutnya. Bunuh, Luming tiba-tiba berteriak, niat membunuh yang mengerikan meledak seperti air pasang saat dia mengambil langkah ke depan, telapak tangannya seperti pisau, menebas pria kekar itu. Kekuatan mengerikan itu membuat hati pria kekar itu bergetar. Blokir. Pria kekar itu berteriak dengan gila, menggunakan fusi darah, menggunakan seluruh kekuatannya, berharap untuk memblokir gerakan Luming. Menabrak. Pada saat pertarungan, garis keturunan pria kekar itu, termasuk tubuhnya, langsung terkoyak-koyak, bahkan jiwa dan raganya pun tidak bisa lepas,
Ia dibunuh oleh Luming dengan satu gerakan, dan baik jiwa maupun raganya hancur. Prajurit kesempurnaan dewa spiritual biasa sama rapuh dan rentannya seperti bayi di depan Luming. Bagaimana ini bisa terjadi? Lari! Ketika orang-orang yang tersisa melihat pemandangan ini, mata mereka hampir meledak, lalu mereka berteriak ngeri dan lari ke segala arah. Lari sekarang, sudah terlambat! Luming mencibir, dan sosoknya melintas dengan cepat. Segera, beberapa jeritan terdengar di pegunungan dan hutan. Beberapa orang yang tersisa semuanya dibunuh oleh Luming, dan semua cincin penyimpanan dijatuhkan di tangan Luming. Luming pindah dan pergi dari sini segera setelah itu, Luming meninggalkan Gunung Setan Merah dan duduk bersila di puncak gunung yang rendah, menunggu kabar. Aku ingin tahu apakah ada barang bagus? Karena bosan, Luming mengeluarkan cincin penyimpanan orang-orang yang baru saja dia bunuh dan menghitungnya dengan santai. Orang-orang ini memang kaya. Jumlah total batu mentahnya mendekati 50 juta, dan ada juga banyak jenis prajurit spiritual dan ramuan, tentunya. Orang-orang ini telah merampok banyak orang selama periode ini, dan mereka sangat gemuk. Hah! Tiba-tiba, sebuah kotak besi menarik perhatian Luming. Luming membuka kotak besi itu dan menemukan gambar yang tergulung di dalamnya. Saya tidak tahu dari bahan apa gambar itu dibuat, ringan dan lembut di tangan. Ketika Luming membukanya dan melihatnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya. Ini sepertinya sebuah peta, tetapi gambarnya sangat rumit, dengan garis-garis yang saling bersilangan. Untuk sesaat, Luming sedikit terpesona. Peta? Apakah ini ada hubungannya dengan tubuh roh murni? Luming tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Bukan kebetulan bahwa setelah membunuh sekelompok bandit, dia bisa mendapatkan peta dari tubuh roh murni. Tubuh roh murni. Mari kita luangkan waktu untuk mempelajarinya. Luming tersenyum tipis, menyimpan petanya, lalu bermeditasi, mengatur napas, dan menunggu dengan tenang. 3 hari telah berlalu berturut-turut, dan banyak orang telah keluar dari Gunung Setan Merah. Dalam beberapa hari terakhir, banyak orang kuat hampir mencari di Gunung Setan Merah, tetapi tidak ada berita tentang tubuh roh murni. Kamu memarahi, saya kira dia ditipu. Jika saya memberitahu saya siapa yang menipu saya akan memotongnya menjadi beberapa bagian. Sial, tidak ada satupun di sini. Buang-buang waktu saja. Beberapa pria kuat mengutuk dan meninggalkan Gunung Setan Merah. Luming juga meninggalkan Gunung Setan Merah dan kembali ke kota. Ketika semua orang baru saja kembali ke kota, mereka mendengar berita penting. Konon ada yang mendapat peta untuk menemukan raga roh yang murni. Melalui peta itu dapat ditemukan letak raga roh yang murni. Sudah banyak orang kuat yang mengejar orang yang memiliki peta tersebut. Dan arahnya ke selatan, menuju laut. Begitu berita ini keluar, terjadi ledakan kebisingan, dan banyak orang kuat segera meninggalkan kota dan terbang menuju selatan. Peta? Mata Luming berbinar, dan dia tidak bisa tidak memikirkan peta yang dia dapatkan dari para bandit. Tidak mungkin ada 2 peta, kan? Luming menggelengkan kepalanya dan meninggalkan kota, menuju ke selatan. Semua orang berlari dengan kecepatan sangat tinggi melintasi jarak yang jauh, dan akhirnya berhenti di rawa. Karena banyak orang yang mengelilingi rawa tersebut. Orang yang mendapatkan peta itu adalah makhluk tertinggi. Seseorang menyebarkan berita tersebut, yang membuat kebanyakan orang berubah pikiran. Makhluk tertinggi mendapat peta, siapa yang dapat mengambilnya dari tangannya? Prajurit di bawah level tertinggi pergi ke sana hanya untuk mencari kematian, tak heran banyak orang di sekitar rawa yang takut untuk masuk. Saya tahu yang agung itu. Seharusnya itu adalah ratusan racun tertinggi. Dia mendapatkan petanya dan melarikan diri ke rawa yang tak terbatas. Sudah ada ahli tingkat tertinggi yang telah masuk. Saya mendengar bahwa Putra Marsekal Zenhai dari Nanshan Istana memimpin kami membunuh banyak makhluk tertinggi dan masuk. Ini benar-benar pertempuran besar. Banyak orang berbicara. Berita ini membuat sebagian besar prajurit berhenti dan tidak berani masuk. Jelas sekali bahwa rawa tak berbatas akan menjadi medan perang tertinggi. Orang lain yang masuk tidak memiliki harapan untuk mendapatkan peta tersebut, dan bahkan mungkin mempertaruhkan nyawanya sendiri. Tiba-tiba, sesosok tubuh bergegas ke rawa dan menghilang. Siapa itu? Beraninya kamu masuk? Omong kosong, itu yang tertinggi. Ya Tuhan, yang tertinggi lainnya muncul.
Bab 1276 banyak yang tertinggi. Yang Maha Tinggi muncul dari waktu ke waktu, yang mengejutkan sekaligus mengasyikkan. Kali ini, saya tidak tahu berapa banyak makhluk tertinggi yang akan tertarik untuk datang. Lihat, siapa itu? Beraninya kamu masuk? Tiba-tiba seseorang berteriak. Semua orang melihat dan melihat seorang pemuda berjalan di udara menuju rawa. Pemuda ini secara alami adalah Lu Ming. Sungguh, anak ini benar-benar tidak menginginkan nyawanya. Dia berani menyerbu masuk. Sungguh berani, terobsesi dengan uang dan bertarung dengan yang tertinggi. Ini sangat berbahaya. Begitu Anda tertangkap jika menyebar ke dalam, hanya ada satu cara untuk mati. Anak ini akan segera mati. Ya, dia melebih-lebihkan kemampuannya. Berapa umurnya, seperti apa dia? Seberapa kuat dia? Lu Ming berjalan menuju bagian dalam rawa, menyebabkan ledakan kegembiraan. Bicara. Lu Ming mendengar diskusi ini dengan jelas, tetapi Lu Ming terlalu malas untuk memperhatikannya, dia terbang ke depan dan menghilang dalam sekejap mata. Tapi meski begitu, sangat jarang melihat begitu banyak makhluk tertinggi bertarung. Bukankah sayang jika dilewatkan seperti ini? Benar. Apakah kamu ingin masuk dan menonton? Itu terlalu berbahaya. Kami akan bersembunyi dan mengawasi dari kejauhan. Situasinya tidak tepat, kami segera mundur, seharusnya tidak ada masalah. Seseorang berbicara, menunjukkan tanda emosi. Pertarungan tertinggi jarang terjadi, terutama banyak pertempuran tertinggi, bagi beberapa prajurit di alam dewa spiritual tingkat 9, terutama mereka yang memiliki dewa spiritual sempurna, ini memiliki efek promosi yang besar. Melihat penggunaan prototipe domain oleh Yang Maha Tinggi dapat menginspirasi, memungkinkan beberapa pejuang yang sempurna secara spiritual untuk dengan cepat memahami prototipe domain tersebut dan melangkah ke alam tertinggi. Pernyataan ini membuat banyak orang mengungkapkan emosinya. Ayolah, seharusnya tidak menjadi masalah jika kita melihat dari kejauhan. Anak yang tadi mungkin memiliki pemikiran yang sama. Seseorang berbicara dan kemudian terbang ke rawa. Setelah yang pertama, ada yang kedua, lalu banyak orang terbang menuju rawa. Beberapa orang kuat yang berada di tingkat ke-8, tingkat ke-9, dan dewa spiritual yang sempurna bergegas menuju rawa. Tentu saja, betapapun rendahnya tingkat kultivasi Anda, orang-orang sebenarnya tidak berani masuk. Jaraknya terlalu jauh, dan jika terjadi perang, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Lu Ming berjalan maju, dikelilingi rawa, tak terbatas. Namun, di sepanjang jalan, jejak pertempuran dapat dilihat dari waktu ke waktu. Lu Ming mengikuti jejak ini dan mengejarnya sepanjang jalan. 1 jam kemudian, ada beberapa sosok yang berdiri di depan. Ada 3 dari mereka, termasuk seorang lelaki tua dan seorang lelaki paruh baya, semuanya memiliki aura yang kuat, dan mereka semua adalah ahli tingkat tertinggi. Namun, ketiga orang ini berdiri samar-samar di sekitar seorang pemuda. Samar-samar melindungi pemuda di tengah, terlihat jelas bahwa pemuda inilah yang menjadi pemimpinnya. Dia hanya dewa spiritual tingkat ketiga. Lu Ming menyapu kesadaran spiritualnya dan menemukan bahwa pemuda ini hanya memiliki tingkat kultivasi dewa spiritual tingkat ketiga. Dapat dikatakan sangat rendah. Dia sama sekali tidak dianggap serius oleh Lu Ming. Namun, identitas orang lain jelas sangat luar biasa, ada beberapa wali tertinggi. Pihak lain juga melihat Lu Ming, pemuda itu menatap Lu Ming dengan mata dingin. HMPH, kamu melebih-lebihkan kemampuanmu dan berani mengejarku ke sini. Kamu benar-benar mencari kematian? Pemuda itu mendengus, dengan seringai menghina di wajahnya. Pada saat ini, sesosok tubuh terbang dari kejauhan, itu adalah seorang lelaki tua berambut putih, yang juga merupakan pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi. Lelaki tua berambut putih itu datang ke sisi pemuda itu, membungkuk dan memberi hormat. Tuan, telah diketahui bahwa ratusan racun tertinggi bersembunyi di rawa gelap di depan, dan dengan bantuan gas beracun di kegelapan. Rawa, dia telah menyiapkan susunan gas beracun. HMPH, ratusan racun apakah yang tertinggi berpikir bahwa kita dapat menghentikan kita hanya dengan gas beracun? Kamu naif sekali, ayo pergi bersama. Hancurkan formasi gas beracun, dan bunuh 100 racun tertinggi. Pemuda itu memberi perintah dan maju bersama beberapa supremes. Mereka bahkan tidak melihat ke arah Lu Ming dan mengabaikannya sama sekali.
Dalam pandangan mereka, Luming hanyalah orang penasaran yang datang untuk menyaksikan kegembiraan itu, dia tidak menimbulkan ancaman apapun kepada mereka dan dapat diabaikan sepenuhnya. Segera, suara gemuruh terdengar dari depan, dan terlihat jelas bahwa seseorang telah mengambil tindakan. Luming menyipitkan matanya, melangkah keluar, dan terbang menuju sumber suara. Saat ini, sejumlah besar orang muncul di belakang Luming. Mereka semua adalah orang kuat di tingkat ke-8, tingkat ke-9, atau bahkan dewa spiritual sempurna, dan mereka juga datang ke sini. Ada tanda-tanda pertempuran di depan. Yang Maha Tinggi pasti sudah mengambil tindakan. Ayo maju dengan hati-hati dan bersembunyi di kejauhan untuk menyaksikan pertempuran. Seseorang menyarankan, dan semua orang mengangguk dan menuju ke sumber suara. Segera, Luming tiba di tujuannya. Di depan, ada rawa yang gelap, di rawa tersebut terdapat gas beracun berwarna hitam pekat, yang terlihat sangat menakutkan. Di dalam gas beracun hitam, terdapat prasasti yang bersinar, dan berbagai gas beracun berwarna-warni meresap ke udara, dikombinasikan dengan gas beracun hitam, mereka mengerahkan kekuatan yang lebih dahsyat. Pemuda itu berdiri dalam kehampaan, dengan dua wali tertinggi di sampingnya. Dan di depan, ada tiga makhluk tertinggi, yang terus-menerus membombardir kabut hitam. Kekuatan yang menakutkan menyebabkan kabut hitam terus bergulir, tetapi untuk sementara, kabut itu tidak dapat dipecahkan. HMPH, formasi gas beracun dari ratusan racun tertinggi cukup kuat. Kalian berdua, bekerja sama untuk menghancurkan formasi. Pemuda itu memerintahkan dua supremes di sampingnya. Tuan, ini tidak mungkin. Tempat ini terlalu berbahaya. Jika kami pergi, jika Anda melakukan kesalahan, kami tidak dapat menjelaskannya kepada komandan. Salah satu supremes menggelengkan kepalanya berulang kali. Wilayah benua Shensu terlalu luas, dan Istana Nanshen yang menguasai wilayah luas di bagian selatan benua Shensu sulit dikendalikan sepenuhnya, oleh karena itu, Istana Nanshen akan mengerahkan beberapa komandan untuk memimpin pasukan dan menjaga semua pihak. Ayah pemuda ini adalah Panglima Istana Nanshen yang menjaga wilayah pesisir, memiliki kedudukan kekuasaan yang tinggi, budidaya yang tak terduga, dan banyak bawahan yang sakti. Kali ini, untuk tubuh roh murni, dia membawa total 5 makhluk tertinggi, yang merupakan masalah besar. Siapa yang berani menyentuhku di kawasan pantai ini? Kamu tidak perlu khawatir, naik dan bantu serta hancurkan formasi gas beracun dari ratusan racun tertinggi. Perintah pemuda itu, dengan keyakinan yang kuat pada kata-katanya. Tapi, kedua makhluk tertinggi itu masih ragu-ragu. Uhu. Pada saat ini, ruang berfluktuasi, dan dua sosok muncul tidak jauh dari sana. Aura kedua sosok itu sangat kaya, dan jelas merupakan yang tertinggi. Pemuda itu sangat gembira dan berkata, saya adalah putra Komandan Zenhai. Hai Tian, racun tertinggi, bersembunyi di dalam formasi gas beracun ini. Tolong bantu menerobos formasi gas beracun tersebut. Saya akan diberi hadiah yang besar. Zenhai. Putra tampan? Ekspresi kedua supremes sedikit berubah, menunjukkan sedikit rasa takut, tapi hanya sedikit rasa takut. Salah satu dari mereka berkata, kita bisa melakukannya bersama-sama. Jika nanti ada peta roh murni, kita masing-masing bisa memperjuangkannya berdasarkan kemampuan kita. Apakah Anda menegosiasikan persyaratan dengan saya? Wajah Haitian menjadi dingin. Hehe, tentu saja, meskipun Anda adalah putra Komandan Zenhai, kami juga dari Istana Nanshen. Komandan Zenhai tidak dapat menekan kami. Seorang yang tertinggi mencibir. Mereka semua adalah yang tertinggi, dan asal-usul mereka sama-sama luar biasa, meski mereka sedikit takut pada Haitian, mereka tidak takut. Kata-kata ini membuat Haitian terlihat jelek. Bab 1277 Jarak dekat tertinggi. Di kawasan pesisir ini, ayahnya adalah penguasa, dan tidak banyak orang yang berani tidak memberikan wajahnya. Namun kali ini, roh murni menarik banyak ahli, beberapa di antaranya berasal dari keluarga besar dan kekuatan kuat lainnya di Istana Nanshen, dan tidak takut pada Marsekal Zenhai. Haitian memutar matanya, merenung sejenak, dan berkata, oke, kalian semua bisa mengambil tindakan bersama. Setelah menerobos formasi gas beracun, semua orang akan memperjuangkan peta roh murni berdasarkan kemampuan mereka. Dia membawa 5 supremasi bersamanya, percaya diri dengan kemampuan mereka, membanjiri penonton. Haha, tambahkan aku.
Tambahkan aku lagi. Pada saat ini, beberapa suara lagi terdengar, dan beberapa sosok muncul, masing-masing dengan aura menakutkan. Semuanya adalah Supremes. Luming berdiri tidak jauh, ribuan mil jauhnya di belakangnya, para prajurit kesempurnaan Dewa Spiritual tingkat 9, dan tingkat 8 sedang menonton dari kejauhan. Ada begitu banyak Supremes. Saya benar-benar tidak tahu berapa banyak Supremes yang tertarik kali ini. Ada lebih dari 10 di depan saya. Data sebenarnya pasti lebih banyak. Dengan begitu banyak Supremes, 100 Poison Supremes tidak akan pernah bisa menyimpan petanya. Beberapa orang banyak berbicara dan menatap ke depan dengan penuh semangat. Ledakan! 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 Makhluk tertinggi yang datang dari belakang meledak satu persatu, dan aura menakutkan mereka naik ke langit, menimbulkan lubang besar di langit, yang sangat menakutkan. Cahaya terang bersinar, dan berbagai serangan mengerikan meledak menuju formasi gas beracun. Ledakan! Di bawah serangan yang maha tinggi, langit hancur seperti tahu, dan berbagai teknik serangan, membawa badai luar angkasa, jatuh menuju formasi gas beracun. Dengan begitu banyak makhluk tertinggi yang mengambil tindakan, mereka harus menggunakan cara yang ampuh untuk menerobos pembentukan gas beracun. Mendesis. Gas beracun dalam susunan gas beracun juga sangat menakutkan, ketika bersentuhan dengan serangan tersebut, akan mengeluarkan suara mendesis, sepertinya merusak serangan tersebut. Namun, meskipun formasi gas beracun sangat kuat, ada 8 makhluk tertinggi yang mengambil tindakan sekarang. 8 makhluk tertinggi menyerang bersama-sama, dan kekuatan mereka begitu menakjubkan hingga mampu menghancurkan langit dan bumi, meskipun formasi gas beracunnya kuat, namun tidak dapat menghentikan serangan sekuat itu. Wus, gas beracun itu menggelinding, dimusnahkan oleh serangan mengerikan itu, dan berubah menjadi ketiadaan. Gas beracun berbagai warna di depan perlahan memudar dan perlahan musnah. Kemudian, beberapa prasasti runtuh satu persatu karena kekuatan yang menakutkan. Prasasti itu runtuh, formasinya runtuh lebih cepat, dan gas beracun menghilang lebih cepat. Tampaknya pembentukan gas beracun akan segera terjadi. Memanggil. Tiba-tiba, dalam formasi gas beracun, sesosok tubuh, terbungkus dalam gas beracun hitam, keluar dari udara dan terbang ke kejauhan. 100 racun tertinggi, 100 racun, hentikan dia, teriak Haitian. Uhu, uhu, uhu. Angka-angka itu bersinar, dan 8 master tertinggi menggunakan gerakan yang sangat cepat untuk mengejar master tertinggi dari ratusan racun. Mereka melancarkan segala jenis serangan terhadap master tertinggi dari ratusan racun. 100 Poison Supreme tidak punya pilihan selain menghindar dengan seluruh kekuatannya, akibatnya kecepatannya berkurang drastis dan dia dikelilingi oleh 8 Supremes. Baidu, serahkan peta roh murni, jika tidak, kamu tidak akan lolos dari kematian hari ini. Haitian bergegas mendekat dengan 2 makhluk tertinggi di sampingnya dan berteriak. Hahaha, itu konyol. Kenapa aku harus memberikannya padamu? Aku menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan peta roh murni. Kenapa aku harus memberikannya padamu? The 100 Poison Supreme tertawa terbahak-bahak. HMPH, jika kamu tidak memberikannya hari ini, kamu akan mati. Haitian mencibir. HMPH, kamu sia-sia. Jika kamu tidak bergantung pada ayah yang kuat, aku bisa membunuhmu hanya dengan satu nafas. Ratusan racun tertinggi memandang Haitian dengan jijik. Mencari kematian, ambil tindakan dan bunuh orang ini. Wajah Haitian memerah dan dia berteriak. Bakat Haitian sangat rata-rata. Dia hanya membangkitkan garis keturunan tingkat dewa tingkat 8. Dia memang jauh dari jenius terbaik. Dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pemilihan murid sekte Tianshan. Ini adalah sakit hatinya. Dia sombong dan sombong. Yang paling dia benci dalam hidupnya adalah orang-orang mengatakan bahwa dia tidak berbakat seperti orang lain. Jika mereka mengatakan sesuatu tentang dia, dia akan mati. Penguasa tertinggi ratusan racun berani mengatakan bahwa miliknya adalah sampah yang melanggar tabunya. 3 makhluk tertinggi yang mematuhi perintah Haitian segera mengambil tindakan dan membunuh ratusan racun tertinggi. 3 serangan mengerikan menyelimuti 100 racun tertinggi. Ada ekspresi kejam di wajah 100 racun tertinggi, dan dia memotong salah satu lengannya dengan satu telapak tangan. Begitu lengannya jatuh,
itu berubah menjadi gas beracun berwarna-warni dan memenuhi tempat itu. Tidak bagus. Makhluk tertinggi itu memerah karena gas beracun, dan wajah mereka tiba-tiba berubah menjadi hijau. Beberapa makhluk tertinggi lainnya juga mundur. Ratusan racun tertinggi mengambil kesempatan ini untuk keluar dari pengepungan. Ambil tindakan, jangan biarkan dia melarikan diri, cepat ambil tindakan, teriak Haitian. Beberapa makhluk tertinggi yang mematuhi perintah Haitian, terlepas dari gas beracunnya, menyerang dengan seluruh kekuatan mereka untuk menghentikan 100 racun tertinggi. Supremes lainnya juga bereaksi dan melancarkan serangan. Ledakan! 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 Ada suara gemuruh yang keras antara langit dan bumi, dan yang tertinggi bertarung dengan kekuatan yang luar biasa. Namun, bagaimanapun juga, hanya ada satu Baidu Supreme, dan dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Dalam beberapa gerakan, dia dipukuli hingga muntah darah, nafasnya lemah, dan dia terluka parah. Ini peta roh murni. Akhirnya, ratusan racun tertinggi tidak punya pilihan selain melepas cincin penyimpanan di jarinya dan melemparkannya ke salah satu yang tertinggi. Makhluk tertinggi ini bukanlah bawahan Haitian. Ketika dia melihat cincin penyimpanan itu, dia sangat gembira, meraihnya di tangannya, dan melangkah mundur. Serahkan! Mencari kematian! Teriak Supremes lainnya, meninggalkan ratusan racun tertinggi dan membunuh Supreme ini. Ratusan racun tertinggi mundur jauh, dengan energi beracun bergulir di sekujur tubuhnya, mencoba menyembuhkan luka-lukanya dengan seluruh kekuatannya, tetapi dia belum pergi. Tentu saja, dia menyerahkan peta itu, tidak mau melakukannya. Dan ingin untuk menunggu kesempatan. Jika kamu berani merampokku, aku akan membunuh siapapun yang merampokmu. Bunuh dia! Teriak Haitian di sana. 8 makhluk tertinggi bertempur dalam jarak dekat di sana, pertempuran itu sangat sengit, dan energi mengerikan menyapu segala arah. Cincin penyimpanan ratusan racun tertinggi dapat diperoleh oleh satu orang atau orang lain. Tidak ada yang bisa menikmatinya secara eksklusif. Siapapun yang mendapatkannya akan dikepung. Saya ingin melihat, seperti apa peta ini? Lu Ming berbisik, melangkah maju menuju medan perang tertinggi. Bocah itu, apa yang ingin dia lakukan? Dia benar-benar berjalan ke depan, dia benar-benar mencari kematian. Apakah dia juga ingin bertarung demi peta? Benar-benar konyol dan dia tidak melebih-lebihkan kemampuannya. Dalam dari kejauhan, para prajurit yang menyaksikan pertempuran itu sedikit terkejut pada awalnya, dan kemudian mencibir. Haitian juga sedikit terkejut, dan kemudian ekspresi ganas muncul di wajahnya, berkata, "Nak, kamu sedang mencari kematian, bunuh dia." Di tepi Haitian, seorang agung mengangguk, melambaikan telapak tangannya, dan menebas Lu Ming dengan pedang, bunuh dan pergi. Lu Ming memandang Haitian dengan ringan, tiba-tiba berakselerasi untuk menghindari cahaya pedang, dan bergegas menuju medan perang tertinggi. Mati! Di medan perang, makhluk tertinggi yang mematuhi perintah Haitian mendatangi Lu Ming dengan sebuah pukulan. Pergilah! Lu Ming berteriak dingin, dan meninju lawannya dengan pukulan yang sama. Haha, anak ini sebenarnya berani adu jotos dengan Yang Maha Agung, seseorang mencibir, tapi sebelum dia selesai berbicara, dia tertegun. Orang lain di tempat kejadian juga tercengang dan tidak bisa berkata-kata. Bab 1278 Lu Ming mengambil tindakan. Ledakan. 2 pukulan, meledak bersamaan. Dengan pukulan ini, Lu Ming meledak dengan 9 kekuatan naga, berisi 5 jenis konsepsi artistik, dan menggunakan teknik penindasan surgawi yang sangat kuat. Saat kedua tinju bertemu, ruang itu meledak, dan ruang di sekitarnya menyebar ke segala arah seperti jaring laba-laba. Energi mengerikan keluar, dan kemudian, sesosok tubuh gemetar, menginjakan kakinya di kehampaan, dan mundur dengan liar, menyebabkan ruang bergetar hebat. Bertentangan dengan semua ekspektasi, sosok ini bukanlah Lu Ming, melainkan yang tertinggi yang kekar. Tapi sosok Lu Ming tetap tidak bergerak. Ini. Semua orang tercengang dan sedikit sulit dipercaya. Bahkan makhluk tertinggi yang bertarung dalam jarak dekat pun tercengang dan berhenti bertarung. Seorang pemuda yang terlihat berusia di bawah 30 tahun sebenarnya memukul mundur makhluk tertinggi dengan satu pukulan. Bagaimana ini mungkin? Siapa orang ini? Sial, bunuh, bunuh. Supreme yang merasa jijik bereaksi dan mengeluarkan raungan marah.
Dia adalah pria yang agung, tetapi dia dipukul mundur oleh seorang pemuda dengan sebuah pukulan. Dia merasa kehilangan muka. Saat ini, dia tidak lagi peduli untuk merebut peta itu. Dia ingin membunuh Luming untuk memperbaiki reputasinya. Di atas kepalanya, dua pasang sarung tangan muncul. Ini adalah garis keturunannya, garis keturunan tingkat 6 tingkat dewa. Sarung tangan diletakkan di telapak tangannya, dan dia memukul terus-menerus, dan kekuatan pukulannya meningkat beberapa kali lipat. Kekuatan tinju, setebal gunung, membuat Luming kewalahan. Bunuh! Energi sebenarnya mendidih, dan 9 kekuatan naga membuat kekuatan Luming melonjak. Dia terus-menerus meninju dengan tinjunya dan bertarung dengan lawan. Menabrak! 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 Setelah lebih dari selusin pukulan berturut-turut, Luming berada di atas angin dan menekan lawannya. Di kejauhan, para prajurit yang menyaksikan pertempuran itu tercengang dan tidak bisa berkata-kata. Sebelumnya, mereka mengira Luming berani datang ke sini karena dia terlalu melebih-lebihkan kemampuannya dan mencari kematian, atau mungkin Luming sama seperti mereka dan ingin melihat dari kejauhan. Namun kemudian, Luming justru bergegas ke medan perang. Mereka percaya bahwa Luming sedang mencari kematian dan ditakdirkan untuk mati. Namun hasilnya jauh melebihi ekspektasi mereka. Kekuatan tempur yang ditunjukkan oleh Luming hampir membutakan mata mereka. Luming benar-benar bisa melawan Yang Maha Tinggi, dan terlebih lagi, merugikan Yang Maha Tinggi. Ini seperti sebuah fantasi. Sudah berakhir. Luming berbisik. Di atas kepalanya, garis keturunan ketiga muncul. Dari garis keturunan ketiga, sebuah kekuatan melonjak ke dalam tubuh Luming. Meminjam kekuatan garis keturunan ketiga, kekuatan Luming berkembang. Ledakan! Dia meninju, memukul mundur lawan berulang kali, lalu meninju lagi. Terdengar suara retakan, dan terdengar suara tulang patah di tangan lawan. Pukulan Luming mematahkan tulang tangannya. Memanggil! Garis keturunan ketiga berubah menjadi pedang pertempuran, memotong kekosongan dan menebas lawan. Lawan berteriak dan salah satu lengannya terpotong oleh pedang darah. Pihak lain mundur dengan gila, dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Makhluk tertinggi lainnya, termasuk Haitian, semuanya tampak ngeri. Makhluk tertinggi terluka seperti ini, kekuatan tempur macam apa ini? Beri aku petanya. Luming menatap salah satu yang tertinggi dan membunuhnya. Cincin penyimpanan ratusan racun tertinggi jatuh ke tangan makhluk tertinggi itu. Ketika Maha Guru melihat Luming datang untuk membunuhnya, ekspresinya berubah drastis dan dia segera mundur. Kamu tidak bisa pergi. Luming melangkah keluar dan menuju lawan. Ledakan! Luming menyerang dengan telapak tangannya, dan retakan luar angkasa yang ganas muncul di kehampaan, dan badai luar angkasa yang kacau melonjak ke arah lawan. Yang Agung mencoba yang terbaik untuk melawan, tetapi masih dipukul mundur oleh serangan tersebut. Kekuatan Luming sekarang terlalu kuat, jauh melebihi makhluk tertinggi biasa. Ambil tindakan, ayo bertindak bersama, orang ini terlalu kuat, teriak Yang Maha Agung. Ya, ambil tindakan bersama. Kalian semua ambil tindakan. Bunuh orang ini dulu, lalu bertarung demi peta roh murni. Haitian juga berteriak. Dia menatap Luming dengan mata dipenuhi kecemburuan dan kebencian yang gila. Dia iri dengan bakat Luming. Dia terlihat lebih muda darinya, tetapi kultivasi dan kekuatan tempurnya sangat menakutkan. Dia membencinya. Dia sangat cemburu hingga dia ingin menjadi gila. Dia ingin menghancurkan Luming dan membiarkan orang jenius seperti itu menghilang dari dunia. Tuan Muda. Di tepi Haitian, kedua Supremes masih ragu-ragu. Ambil tindakan, saya perintahkan Anda untuk mengambil tindakan dan membunuh orang ini bersama-sama. Haitian meraung dengan marah. Kedua makhluk tertinggi tidak punya pilihan selain membunuh Luming bersama-sama. Para Supremes lainnya juga mengambil tindakan terhadap Luming. Tampilan kekuatan tempur Luming terlalu kuat, dan mereka merasa terancam. Jika Luming mendapatkan peta roh murni, akan sulit bagi mereka untuk mengambilnya, jadi mereka berencana untuk menyingkirkan Luming terlebih dahulu. 10 makhluk tertinggi menyerang Luming bersama-sama, dan kekuatan mereka sangat menakutkan. Mengaum. Raungan naga mengguncang langit, dan garis keturunan 9 naga muncul. Luming menggunakan fusi darah untuk berubah menjadi 9 naga, dan kekuatan melahap meledak, menutupi semua makhluk tertinggi. Kemudian, cakar naga itu keluar terus-menerus.
Menabrak, menabrak. Ada dua makhluk tertinggi yang terkena cakar naga dan batuk darah lalu mundur. Uhuh. Naga dewa mengayunkan ekornya, dan salah satu bawahan Haiti juga memuntahkan darah dan terbang kembali. Kapan? Di atas kepala Jiulong, sebuah kuali guntur muncul, dan ribuan guntur memenuhi udara, menutupi makhluk tertinggi yang tersisa. Ledakan! 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 Terdengar suara gemuruh dan semua serangan yang maha tinggi diblokir. His, his. Di kejauhan, terdengar suara terengah-engah mencari udara dingin, hembusan besar udara dingin hampir membuat paru-paru mereka pecah. Sungguh menakjubkan, 10 Supremes bergabung untuk mengepung seorang pemuda, pada akhirnya tidak hanya mereka semua dihadang oleh pemuda itu, bahkan beberapa di antaranya bahkan terluka. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia adalah Luming, Luming dari benua kesunyian ilahi, jenius nomor 1 di benua runtuhan ilahi. Tiba-tiba, seorang pemimpin tertinggi berteriak. Yang tertinggi ini juga pergi menonton pemutaran film sekte Yuanlu dan mengenali Luming saat ini. Apa? Apakah dia Luming? Generasi muda jenius paling kuat di benua Shensu. Bukankah dia kembali ke benua Shensu? Kenapa dia masih di sini? Ya Tuhan, itu dia. Pantas saja menakutkan sekali. Adegan itu penuh dengan kebisingan. Kini, nama Luming telah lama tersebar ke seluruh benua Shensu. Kebanyakan orang mengetahui bahwa kali ini sekte Yuanlu memilih murid dan muncul kekuatan baru di benua Shenhuang. Yang paling menakutkan adalah seorang pemuda bernama Luming, yang menguasai Te Pahlawan telah memenangkan tempat pertama kali ini, dan generasi muda tidak terkalahkan. Bahkan jika dia adalah orang terkuat di generasi muda, kekuatan tempurnya cukup menakutkan. Seseorang menghela nafas. Mampu tetap tidak terluka di bawah pengepungan 10 makhluk tertinggi sungguh menakjubkan. Sialan, itu dia. Haitian mengertakkan gigi, dipenuhi kebencian. Serahkan padaku. Sebuah suara acuh tak acuh keluar dari mulut Jiulong, dan dia memutar tubuhnya untuk membunuh yang tertinggi yang memegang cincin penyimpanan tertinggi ratusan racun. Pria itu ingin melawan, tetapi setelah dipukuli oleh Luming sampai dia muntah darah, dia tidak berani lagi melawan, dia melemparkan cincin penyimpanan ke Luming, dan Luming mengambilnya. Luming meraih cincin penyimpanan, dan sambil berpikir, peta yang digulung muncul di tangan Luming. Hah! Luming mengangkat alisnya sambil memegang peta. Bab 1279 Dua peta. Karena peta ini memberinya perasaan yang hampir sama dengan peta yang didapatnya dari perampok. Bahan, tekstur, dan beratnya semuanya sama. Luming membuka peta dan melihatnya, Luming bahkan lebih terkejut lagi. Isi petanya sama persis dengan yang didapatnya, tanpa ada perubahan apapun. Sebenarnya ada dua peta, aneh. Luming mengerutkan kening. Secara umum, biasanya hanya ada satu peta yang begitu berharga, jadi mengapa ada dua? Mungkinkah itu palsu? Luming menebak dalam benaknya. Luming, saya putra Marsekal Zenhai. Saya menyarankan Anda untuk menyerahkan peta itu agar Anda tidak mendapat masalah. Tidak jauh dari situ, Haitian berbicara, menatap Luming dengan tatapan dingin. Jadi bagaimana jika Luming berbakat? Dia hanyalah seorang pemuda dari benua Shenhuang, di wilayah pesisir benua Shensu, kamu tidak perlu menurutinya. Jika tidak, dia dapat dengan mudah membunuh Luming selama dia mengirimkan seorang kaisar. Betapapun berbakatnya Anda, jika Anda belum dewasa, Anda hanyalah seorang pejuang biasa. 5 makhluk tertinggi di bawah Haitian berkumpul di sekitar Luming dan menatapnya dengan penuh semangat. Para Supremes lainnya juga menatap peta di tangan Luming dengan mata menyala-nyala, ingin sekali mengambilnya sendiri. Memang ada petanya, dan tampaknya hal tentang roh murni itu benar. Godaan terhadap makhluk spiritual yang murni terlalu kuat bagi mereka. Kebanyakan dari mereka hampir berhenti di level tertinggi sepanjang hidup mereka, terlalu sulit untuk mengambil langkah maju dan menerobos ke ranah kaisar. Namun dengan tubuh roh yang murni, masih ada harapan. Selama mereka berkultivasi menjadi tubuh spiritual yang murni, berdasarkan tubuh spiritual yang murni, mereka dapat mengembun menjadi tubuh spiritual yang nyata dan memasuki alam kaisar. Godaan untuk menjadi seorang kaisar yang bisa hidup 10.000 hingga 20.000 tahun dan menguasai dunia terlalu kuat. Mengetahui bahwa Luming sangat kuat, mereka tidak akan menyerah begitu saja. Senyuman yang tak bisa dijelaskan muncul di sudut mulut Luming. Dia memandang Haitian dan berkata,
Kamu ingin petanya? Oke, berikan padamu. Dengan lambaian tangannya, Luming melemparkan peta itu ke Supreme lainnya, bukan orang yang menuruti perintah Haitian. Semua orang tercengang, mereka tidak menyangka Luming akan menyerahkan peta itu dengan mudah. Sepertinya Luming masih takut pada Haitian. Sebuah pikiran muncul di benak semua orang. Sebuah cibiran muncul di bibir Haitian, berpikir bahwa Luming takut padanya. Jadi bagaimana jika kamu berbakat? Kamu tidak memiliki pendukung, jadi kamu harus menerima perintah dariku? Haitian mencibir. Meskipun dia juga tahu bahwa Luming telah diterima sebagai murid oleh sekte besar Yuanlu, Lembah Dewa Naga, tetapi sekarang Luming belum secara resmi bergabung dengan Lembah Dewa Naga, dia tidak takut sama sekali. HMPH, kamu tidak menyerahkan peta itu langsung kepadaku. Ketika kakak laki-lakiku tiba, aku harus menjaganya. Pikir Haitian dalam hati. Luming melempar petanya, menyebabkan huru-hara lagi. Luming, sebaliknya, berubah menjadi bentuk manusia, mengambil langkah maju, dan tiba-tiba muncul di samping Haitian. Wajah Haitian sedikit berubah, dan dia memarahi, Luming, apa yang kamu lakukan? Tidak ada? Hanya saja wajahmu membuatku sangat tidak bahagia. Selain itu, kamu memiliki niat membunuh terhadapku. Kamu ingin membunuhku sebelumnya. Aku seorang manusia, sangat pendendam. Luming berkata sambil tersenyum tipis. Kamu berani? Wajah Haitian berubah liar. Pak! Luming melambaikan tangannya dan menampar wajah Haitian. Dia mencambuk Haitian puluhan kali. Satu sisi wajahnya bengkak dan dia benar-benar terpana. Luming sebenarnya berani memukulnya. Bukankah Luming baru saja menyerahkan peta itu karena dia takut padanya? Beraninya kamu memukulnya sekarang? Haitian merasa dia tidak bisa menoleh. Tuan muda. Beberapa pemimpin tertinggi di bawah Haitian meraung dan bergegas menuju Luming. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Luming tersenyum, melangkah keluar, dan menghilang dalam sekejap mata. Alasan mengapa Luming tidak membunuh orang Haiti bukan karena dia takut dengan kekuatan di belakangnya, tetapi karena dia ingin menggunakan mereka untuk menguraikan peta dan menemukan tubuh roh yang murni. Peta itu sangat rumit, dan jika lebih dari satu orang bisa memecahkannya, harapannya akan lebih besar. Setelah Luming pergi, orang Haiti menyadari apa yang dia lakukan, menutupi satu sisi wajahnya, dan berteriak dengan marah, sial, bunuh, harus bunuh dia, Luming, harus bunuh dia. Dia berteriak histeris. Tapi Luming tidak bisa lagi mendengarnya dan keluar dari rawa. Segera, dia keluar dari rawa yang tak terbatas. Orang itu keluar. Begitu Luming keluar dari rawa, banyak mata menatapnya. Saya kira dia akan keluar. Dia pasti ketakutan saat melihat pemandangan mengejutkan dari pertempuran tertinggi di dalam, jadi dia lari. Ya, memang begitu. Dia hanya badut, kenapa haruskah kamu peduli padanya? Suara-suara terdengar satu demi satu, beberapa di antaranya penuh dengan penghinaan. Luming terlalu malas untuk memperhatikan dan langsung pergi dari sini, kembali ke kota. Tidak lama setelah Luming pergi, sekelompok orang keluar, sekelompok orang menyaksikan pertempuran tersebut. Bagaimana? Bagaimana pertempuran di dalam? Apakah ada pertempuran di Yang Maha Tinggi? Apakah ada berita tentang tubuh roh yang murni? Banyak orang mulai bertanya. Peta berisi tubuh spiritual murni telah muncul, dan pertempuran tertinggi. Pria kuat dengan dewa spiritual sempurna menjelaskan. Ketika dia menyebutkan bahwa pemuda sebelumnya adalah Luming, dan ketika Luming memamerkan kekuatannya dan bertarung melawan 10 makhluk tertinggi, pemandangan menjadi sunyi senyap. Kamu, maksudmu? Pemuda itu adalah Luming, pemuda terkuat. Dan dia juga bertarung melawan 10 pemimpin tertinggi, merebut peta, dan akhirnya menyerahkan peta itu atas inisiatifnya sendiri. Seseorang bertanya tidak percaya. Tidak buruk? Orang sebelumnya mengangguk. Orang-orang di luar rawa tercengang, dan beberapa wajah mereka memerah karena malu. Baru saja, mereka menertawakan Luming, mengatakan bahwa Luming ketakutan, tetapi kenyataannya, Luming mampu melawan 10 makhluk tertinggi sendirian dan merebut peta dari tangan 10 makhluk tertinggi. Imajinasi. Luming mengabaikan mereka sekarang, dan itu benar-benar meremehkan mereka. Di mata Luming, mereka adalah badut yang sebenarnya. Wajah mereka memerah memikirkan hal ini. Segera setelah itu, Haitian dan yang lainnya juga muncul.
Bagaimanapun, dalam pertempuran ini, pihak Haiti lebih kuat. Dia membawa total 5 makhluk tertinggi. Salah satu dari mereka bahkan membangunkan garis keturunan tingkat Dewa Ketujuh yang lebih kuat dari yang tertinggi biasa. Mereka berlima bergabung untuk merebut peta. Setelah orang Haiti menyita peta tersebut, dia menghilang bersama para ahlinya. Banyak orang berspekulasi bahwa mereka sedang mempelajari peta tersebut. Banyak ahli diam-diam mengirim orang untuk mengawasi tindakan Haitian dan lainnya, karena selama Haiti dan yang lainnya meneliti sesuatu, mereka juga dapat menemukan beberapa petunjuk dengan mengikuti Haitian dan yang lainnya. Luming juga sedang mempelajari petanya. Tentu saja namanya Shang Dandan. Dandan adalah seorang barang antik tua dan mahir dalam berbagai prasasti. Untuk mempelajari peta semacam ini, paling tepat memanggilnya Shang Dandan. Keduanya mempelajari peta itu selama 2 hari. Semua garis di peta ini sebenarnya bertemu pada akhirnya dan mengarah ke beberapa tempat. Sayangnya, saya tidak familiar dengan lokasi geografis terdekat. Kalau tidak, saya akan dapat menemukan tujuan berdasarkan lokasi geografis yang sesuai. Kedua cakarnya, dia berjalan mengitari peta dan berkata perlahan. Oh, kalau begitu aku akan membeli beberapa peta benua Shensu, kata Luming. Hei, meskipun kamu membandingkannya dengan peta, tidak mudah menemukannya. Lagi pula, deskripsi petanya tidak akan sedetail itu. Dandan menghela nafas. Bab 1280 Rute. Meski begitu, Luming tetap membeli beberapa peta, termasuk benua Shensu dan peta lautan, dan mempelajarinya bersama. Saat Luming dan yang lainnya sedang belajar, seorang lelaki tua berjubah hitam sedang duduk bersila di sebuah ruang rahasia di kota. Pria tua berjubah hitam itu memiliki wajah keriput dan ekspresi garang di wajahnya. Tidak, peta yang dirilis terlalu sedikit. Mereka tidak akan bisa mempelajarinya untuk sementara waktu. Saya tidak punya waktu untuk menunggu lebih lama lagi. Mari kita rilis peta dalam jumlah besar. Dengan begitu banyak orang, seseorang akan melakukannya dapat menemukan metode penanaman spiritual murni. Saya harus menemukannya, inilah satu-satunya harapan saya. Suara dingin keluar dari mulut lelaki tua berjubah hitam. Kemudian, sejumlah besar peta muncul di yang lama tangan pria itu. Dia mengambil satu sesuka hati, membukanya, dan membandingkannya dengan Luming mendapatkan peta yang persis sama, yaitu tentang roh murni. Tidak ada 2 peta sekaligus, tapi banyak, semuanya disalin oleh lelaki tua berjubah hitam. Suatu hari kemudian, peta roh murni lainnya muncul, memicu pertempuran sengit, dan akhirnya diambil oleh yang tertinggi. Namun setelah itu, semakin banyak peta tentang makhluk spiritual murni. Pada awalnya persaingan masih sengit, dan setiap kali ada yang muncul, yang maha tinggi akan mengambil tindakan. Tapi kemudian, tampaknya semua yang tertinggi ada di sana, petanya muncul, dan hanya yang kuat di alam dewa spiritual yang mengambil tindakan. Nanti petanya makin banyak, menurut perkiraan kasar petanya ada ratusan. Apakah peta itu palsu? Situasi seperti ini mau tak mau membuat banyak orang berspekulasi? Mungkin benar seseorang mendapatkan petanya terlebih dahulu, tetapi tidak dapat mempelajarinya. Sehingga mereka membuang begitu banyak peta yang disalin karena ingin menggunakan kekuatan orang lain untuk menemukan cara mengembangkan tubuh spiritual yang murni. Belakangan, pernyataan seperti itu dilontarkan, membuat banyak orang ragu. Tapi tidak ada yang akan menyerah begitu saja. Bagaimanapun, tubuh roh yang murni terlalu menggoda. Bahkan jika hanya ada 1/10.000 kesempatan, tidak ada yang akan menyerah. Banyak orang mengambil peta dan mempelajarinya dengan cermat. Belakangan, beberapa orang bahkan berkumpul dan mulai melakukan penelitian. Beberapa hari kemudian, seseorang memberikan beberapa petunjuk dan terbang ke luar negeri. Lokasi yang tertera di peta seharusnya di luar negeri. Dandan pun sampai pada suatu kesimpulan. Untuk sementara waktu, banyak orang berkumpul dan terbang ke luar negeri. Wus, angin laut menderu-deru menerpa wajahku ketika aku sampai di tepi pantai. Sekilas aku melihat lautan yang tak berbatas. Uhu, uhu, uhu. Satu demi satu, sosok-sosok itu mengendarai angin dan ombak dan terbang ke luar negeri. Aura beberapa orang sangat kuat dan menakutkan, dan mereka adalah yang terkuat di tingkat tertinggi. Lihat, itu Haitian. Marsekal Zenhai telah mengirim lebih banyak orang kuat. Seseorang memandang ke arah langit. Semua orang melihat ada 9 orang di tepi laut dan langit, semuanya memiliki aura yang menakutkan dan kuat,
dan mereka semua adalah yang tertinggi. Namun, kali ini, bukan Haitian yang memimpin, Haitian mengikuti seorang pria berusia 40-an dengan jujur, dengan ekspresi hormat di wajahnya. Itu adalah kakak laki-laki tertua Haitian, Hayu, keberadaan yang sangat menakutkan. Dikatakan bahwa Hayu telah membangkitkan darah tingkat dewa tingkat 9. Dia sekarang berusia 40-an dan dapat memasuki alam kaisar bela diri kapan saja, waktu. Kekuatan tempurnya sangat menakutkan. Hayu juga telah keluar. Dengan kekuatan bertarungnya, dia dapat dengan mudah membunuh makhluk tertinggi biasa. Beberapa orang berkomentar, dan mereka takut ketika Hayu disebutkan. Garis keturunan tingkat 9 tingkat dewa tertinggi. Mata Luming juga memadat. Garis keturunan tingkat dewa tingkat 9 benar-benar menakutkan, orang seperti itu 100% mampu menjadi seorang kaisar, dan kekuatan tempurnya tidak dapat diukur dengan akal sehat. Hayu, jika usianya di bawah 30 tahun, dapat berpartisipasi dalam pemilihan murid sekte Tianshan. Bisa dibayangkan kekuatan tempur seorang jenius setelah mencapai level tertinggi. Bahkan jika Luming menghadapinya sekarang, dia mungkin tidak yakin. Hayu, Haiti, dan lainnya terbang menuju laut, dan kemudian lebih banyak orang terbang menuju laut. Luming berbaur dengan kerumunan dan terbang bersama. Setelah terbang sehari penuh dan menempuh jarak yang tidak diketahui, sebuah pulau kecil muncul di depan kami. Apakah di pulau kecil ini? Mata banyak orang berbinar. Tidak, pulau ini hanyalah lokasi pertama, sebuah titik indikasi, kata seseorang. Mereka melihat peta dan posisi bintang di langit untuk menemukan jawabannya. Pulau ini bukanlah lokasi akhir, melainkan menunjuk ke lokasi selanjutnya. Beberapa orang mengambil peta, mempelajarinya bersama, dan akhirnya menemukan jalan yang benar dan melanjutkan terbang ke luar negeri. Sehari kemudian, mereka menemukan pulau kedua. Sayangnya, setelah diteliti, ini masih bukan tujuan akhir, tapi juga tempat bimbingan. Hilangkan pulau ini untuk menemukan lokasi selanjutnya. Semua orang belajar dan menghitung bersama, lalu melanjutkan terbang. Suatu hari, mereka sampai di pulau ketiga. Pulau ini masih belum menjadi tempat terakhir. Namun di sini, semua orang menemui kesulitan. Di pulau ini mereka menemukan reruntuhan yang semuanya merupakan pilar batu yang terbengkalai. Beberapa orang berspekulasi bahwa ini adalah titik kunci untuk mempelajari peta, tetapi sepertinya ada sesuatu yang hilang dan rute terakhir tidak dapat dipahami. Benar-benar ada sesuatu yang hilang. Runtuhan ini seharusnya memberi petunjuk. Dandan mengerutkan kening dan berpikir serius. Semua orang belajar selama sehari dan tidak menemukan apapun. Runtuhan ini agak mirip dengan lempengan batu yang diturunkan oleh keluarga saya. Pada saat ini, seorang lelaki tua berjalan ke reruntuhan dan mengeluarkan lempengan batu. Berdengung. Pelat batu bergetar dan memancarkan cahaya, dan pada saat ini, reruntuhan juga bergetar dan memancarkan ribuan sinar cahaya. Reruntuhan dan lempengan batu saling bergema. Ada reaksi, seru seseorang. Lihat, beberapa rute telah muncul. Semua orang melihat lempengan batu dan reruntuhan itu berinteraksi satu sama lain, dan beberapa garis terkondensasi di antara cahaya terang. Garis-garis ini sepertinya merupakan beberapa rute. Semua orang dengan cepat menggabungkannya dengan rute di peta untuk melakukan pemotongan. Ya, kami menemukan rutenya, teriak seseorang dengan semangat. Pada akhirnya, semua orang bekerja sama untuk mencari rute selanjutnya dan melanjutkan penerbangan ke luar negeri. Tentu saja, pilihanku benar. Aku hanya bisa sampai di sini sendirian. Di tengah kerumunan, seorang lelaki tua berjubah hitam menunjukkan ekspresi gembira di wajahnya. Peta-peta itu berasal dari lelaki tua ini. Dia telah memperoleh peta itu sejak lama. Setelah melakukan penelitian selama puluhan tahun, dia hanya dapat menemukan pulau ketiga. Tidak ada petunjuk lebih jauh ke bawah. Oleh karena itu, dia menyalin sejumlah besar peta, berharap dapat menggunakan kekuatan orang lain untuk menemukan metode tubuh spiritual yang murni. Benar saja, cara ini berhasil, hanya butuh beberapa hari, dan hasilnya lebih besar dari yang dipelajarinya selama puluhan tahun. Kemudian, semua orang menemukan pulau keempat, dan kemudian pulau kelima. 10 hari kemudian, semua orang menemukan total 9 pulau. Kesembilan pulau tersebut sepertinya memiliki hubungan yang misterius. Anda harus menemukan pulau sebelumnya sebelum dapat menemukan pulau berikutnya.
Namun, pulau ke-9 tampaknya menjadi akhir. Semua orang meneliti dan menemukan bahwa pulau ke-9 adalah pulau terakhir. Langkah selanjutnya adalah lokasi metode tubuh spiritual murni. Semua orang menjadi bersemangat. Dan alur cerita pun berakhir. Sampai jumpa di Everlasting Dragon Emperor berikutnya di dunia novel.